kembali lagi di podcast kami kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Senecarigen dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Maulana Putra. Di video kali ini, kami akan membedah buku dengan judul Sosiologi Keluarga. Siapa sih penulis dari Sosiologi Keluarga ini? Nah, penulisnya itu Dr. Siti Masduda, SSOS, MSI. Diterbitkan oleh Kencana, terdiri dari 10 bab berhalaman 273 halaman. Kita langsung masuk aja lah Kak Rizky ke bab yang pertama. Di bab pertama ini, penulis itu menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan sosial manusia, interaksi antar individu dan kelompok, serta pola hubungan sosial dalam masyarakat, yang dimana dalam kajian sosiologis, keluarga dipahami bukan sekedar kumpulan individu yang tinggal bersama, melainkan sebagai sistem sosial dan lembaga dasar tempat seseorang belajar nilai, norma, serta budaya. Oleh karena itu, sosiologi keluarga menyoroti bagaimana sih hubungan, peran, dan interaksi di dalam keluarga membentuk kepribadian individu serta memengaruhi struktur sosial secara keseluruhan. Nah, lanjut lagi nih ke bab kedua yang akan dibahas oleh Kak Rizky. Oke, terima kasih kepada kita. Selanjutnya saya akan membahas di bagian bab 2. Nah, ini penulis membahas bagaimana keluarga mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat, dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, dan akhirnya sampai pada masyarakat digital. Penulis berusaha menjelaskan bahwa perubahan bentuk dan fungsi keluarga tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung terus-menerus. Berarti di bab 2 itu membahas tentang perkembangan keluarga ya Kak Rizky. Ya. Nah, kita lanjut dengan saya teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang bab 3, membahas tentang keluarga sebagai pranata sosial. Di sini penulis menjelaskan bahwa keluarga sebagai pranata sosial merupakan unit terkecil masyarakat yang memiliki struktur dan fungsi penting dalam membentuk perilaku, nilai, kepribadian, serta pola hubungan sosial individu. Yang dimana keluarga tradisional dan kontemporer sama-sama berperan dalam proses sosialisasi, pemenuhan kebutuhan, perlindungan, pendidikan, dan menjaga keterlibatan dan kestabilan sosial meskipun mengalami perubahan akibat modernisasi dan perkembangan budaya. Nah, kita lanjut aja nih teman-teman ke bab yang keempat. Baik, oke teman-teman, sini saya akan melanjutkan ke bab 4, di mana penulis membahas berbagai teori yang digunakan untuk memahami dinamika kehidupan keluarga dalam konteks sosial. Mencakup teori fungsionalisme struktural yang menekankan peran dan fungsi setiap anggota keluarga bagi keseimbangan masyarakat. Teori konflik yang melihat keluarga sebagai arena pertentangan kekuasaan dan kepentingan. Teori tindakan sosial yang berfokus pada makna dan tujuan tindakan individu dalam keluarga. Teori interaktivisme simbolik yang menjelaskan bagaimana simbol, bahasa, dan makna dibentuk melalui interaksi antar anggota keluarga, serta teori dramaturgi yang memandang kehidupan keluarga seperti pertunjukan, di mana setiap individu memainkan peran sosialnya untuk menampilkan citra tertentu di hadapan anggota keluarga lainnya. Nah, itu dari pembahasan bab 4. Lanjut aja nih teman-teman ke pembahasan yang kelima, yang berjudul tentang cinta, seks, dan pemilihan pasangan. Di dalam buku ini, penulis membahas secara mendalam tentang hubungan antara cinta, seksualitas, dan proses pemilihan pasangan dalam masyarakat kontemporer. Penulis menjelaskan bahwa dalam kehidupan modern, cinta dan seks merupakan kebutuhan dasar manusia yang penting untuk dicari. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut memengaruhi cara manusia memandang cinta dan seks, sehingga terjadi pergeseran nilai dan perilaku dari waktu ke waktu. Lanjut aja nih Kak Sita ke bab ke-6.
tentang perkawinan. Nah, penulis membahas perkawinan sebagai salah satu tahap penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya menyangkut hubungan dua individu, tetapi juga menyangkut nilai sosial, budaya, dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, bab ini menyoroti proses dan tahapan seseorang menuju perkawinan, serta makna sosial di balik setiap tahap tersebut. Nah, mungkin itu aja. Lanjut ke bab selanjutnya. Kita masih lanjut ke bab 7 nih teman-teman. Di dalam bab 7 ini, penulis membahas tentang sosialisasi dalam keluarga. Penulis membahas tentang pentingnya proses sosialisasi yang terjadi di lingkungan keluarga sebagai fondasi utama pembentukan kepribadian dan karakter individu, yang dimana sosialisasi ini dijelaskan sebagai proses pendidikan sosial di mana individu itu belajar nilai, norma, dan perilaku yang berlaku di masyarakat. Melalui sosialisasi, seseorang dibentuk menjadi makhluk sosial yang mampu hidup berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kita lanjut langsung aja nih ke bab ke-8. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas di bagian bab 8 yang berjudul permasalahan dan anak dan remaja. Nah, penulis membahas berbagai persoalan kompleks yang dihadapi generasi muda di era modern. Nah, permasalahan anak dan remaja bukan hanya terjadi karena faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, keluarga, serta perkembangan teknologi yang semakin besar. Nah, di dalam keluarga, anak seringkali menjadi korban kurangnya perhatian dan pengawasan. Sementara di luar rumah, mereka dihadapkan pada berbagai tantangan dan godaan yang dapat menjerumuskan. Tadi pembahasan di bab 8 nih Kak Rizky. Nah, kita lanjut ke bab 9 membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa dikenal dengan KDRT. Bab ini penulis membahas secara mendalam mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dimana sebuah fenomena sosial yang kompleks dan sering terjadi di tengah masyarakat. Bab ini menguraikan bahwa keluarga merupakan institusi sosial yang unik yang dimana setiap anggota memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Namun di balik keunikan tersebut terdapat berbagai persoalan yang muncul. Salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam konteks ini dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik, psikologis, atau emosional terhadap anggota keluarga lainnya. Wah, gak terasa kita akan membahas bab terakhir nih Kak Rizky. Langsung aja dari Kak Rizky akan membahas bab terakhir dari buku ini. Oke, teman baik, saya di sini akan membahas bab terakhir yaitu bab 10 yang berjudul perceraian, di mana penulis membahas secara mendalam mengenai perceraian, dimulai dari pengertian dan alasan kenapa perceraian terjadi dalam kehidupan rumah tangga, seperti ketidakharmonisan hubungan, perselisihan yang berkepanjangan, masalah ekonomi, perbedaan nilai, dan kurangnya komunikasi antar suami dan istri. Nah, teman-teman, itulah tadi bedah buku dari bab 1 sampai dengan 10. Kak Rizky, di buku ini tentunya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Pertama, saya akan menyampaikan tentang kelebihan dari buku ini. Buku ini terdapat 10 bab yang disusun secara logis dan konsep dasar hingga isu-isu yang kontemporer dan relevan dengan kondisi sosial saat ini, yang dimana setiap bab itu membahas tentang rumah tangga, perceraian, permasalahan anak dan remaja yang menunjukkan relevansi tinggi terhadap fenomena sosial dan modern yang ada di Indonesia. Nah, referensi dari buku ini cocok untuk mahasiswa dan peneliti karena membuat teori-teori sosiologi keluarga, misalnya teori fungsionalisme, konflik, interaksionisme, simbolik, dan sebagainya, yang bisa digunakan dalam penelitian sosial. Nah, kira-kira apa aja nih Kak kekurangan dari buku ini? Tadi kan sudah membahas kelebihan, nah, sini kita akan membahas kekurangan. Nah, kekurangan dari buku ini itu daftar pustaka sebagian besar berisi literatur dasar dan perlu menunjukkan banyak sumber terbaru dari jurnal internasional, misalnya setelah tahun 2015. Nah,
pamit undur diri. Wassalamualaikum